Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Gali Ashari, di channel Ashari Labs. Jadi hari ini kita akan coba untuk mulai menyorot sebuah marker. Kebetulan tipe yang akan kita lakukan hari ini adalah yang single target atau single image. Oke? Nah, jadi untuk perangkatnya Anda nanti bisa download silahkan di drive yang akan saya simpan linknya di deskripsi video ini ya. Oke. Jadi single target itu dia cuman hanya sekedar marker 2D dimensi doang. Ini disebutnya nanti marker. Kalau sebelum didaftarkan sih ini masih image biasa. Tapi kalau udah didaftarkan di portfolionya ini marker. Jadi yang udah pernah kita lakukan di video sebelumnya yaitu kita mencoba untuk mendaftarkan si gambar-gambar ini. Ini kebetulan gambarnya di create sama Teh Gina waktu bikin produk yang namanya Gigapedia Animal Series. Oke. Ya, jadi sekarang kita akan coba untuk masuk ke wilayah Unity. Jadi yang sebelumnya kemarin udah kita siapin ya, database berupa Unity package-nya. Ada 3 gambar ya, oke. Dan kemudian lisensinya. Jadi itu udah kita siapin. Oke, nah sekarang kita coba lihat di Unity-nya. Oke, Unity yang akan saya pakai ini adalah versi 2020.1.13 F1. Jadi terbaru di bulan November 2020. Kenapa pakai yang ini? Ada hal yang memang memudahkan ternyata untuk dari sisi pengodingan dalam deteksi marker. Karena AR yang akan kita kembangkan ke depan ini bukan hanya AR yang sekedar disorot, kemudian tampil si objek 3D-nya dan objek 3D-nya beranimasi, udah kayak gitu, enggak. Tapi nanti kita akan coba menganimasikan dia gitu. Memberikan inputan lebih lah dia. Apakah kita nanti bisa interaksiin sama hal-hal yang lain dan seterusnya kayak gitu. Oke, baik, kita lihat si Unity-nya. Ini baru banget, belum diapa-apain. Untuk Fourier package-nya juga saya belum mulai nge-import. Nanti kita bareng-bareng melihat gimana caranya nge-import si Fourier gitu ya. Tapi dengan catatan ketika instalasi menggunakan Unity Download Assistance yang versi ini, itu Fourier harus dicentang ya, dan mobile Android juga harus dicentang. Nanti kita implementasinya ke Android ya. Oke, nah sebelumnya sih karena ini masih kosong projectnya, jadi pertama yang akan kita lakukan adalah kita coba porting dia ke Android. Nah ini ya. Ini nantilah ya kita setting-settingnya. Yang pasti kita switch platformnya terlebih dahulu. Oke, rada lumayan lama nih. Iya, sip. Oke, kayaknya udah ya. Oh masih. Ya, oke, udah, tandanya udah di switch platform. Itu logo Unity-nya dia ada di Android ya. Jadi asalnya dari PC pindah ke Android. Oke, nah ini udah. Nah, kenapa kita lakukan ini di awal? Karena kalau kita import semua aset-asetnya dulu, Fourier-nya, kemudian image, targetnya, kemudian model 3D-nya, dan setelah itu semua ada di Unity, kita switch platform itu gila berat banget. Karena ya secara logika udah banyak banyak file-file di project tersebut dan masing-masing itu semua akan disesuaikan untuk di switch platform. Nah, kalau di switch platform duluan, setidaknya dia memudahkan si engine ya. Enggak semua aset, atau ini kan belum ada aset sama sekali ya sebenarnya, baru package-nya doang kayak gitu. Jadi lebih baik kalau kita mau ngebangunnya nanti di Android, di awal switch dulu ke Android. Oke. Nah, gimana caranya masukin Fourier? Jadi saat instalasi itu Fourier udah masuk ya. Kalau udah masuk sih kita tinggal buka aja package manager. Nah ini. Kalau belum nemu bentukan ini sih atau tampilan seperti ini, saya besarkan dulu. Bentar. Oke. Dia defaultnya kayak gini ya kalau nggak salah.
built-in atau apa ya, saya lupa. Atau in project, in project kayak ini ya. Nah ini, kalau di sini cari Vuforia yang akan nemu Vufo, ya nggak akan nemu ya, kecuali kita ubah dulu package ini ke My Assets. Nah kayak gini. Oke. Jadi cari aja untuk di Unity-nya yaitu import. Nah ini dia. Oke, import asal. Nah ini Vuforia engine-nya. Ya udah. Ini kalau ini sih belum ada ya, untuk dari game object juga Vuforia engine-nya belum ada. Jadi kita munculkan semua nanti dari sini. Mana tadi? Nah ini dia. Oke, import. Kita tunggu beberapa saat. Oke, jadi asiknya sih kalau image target modelan single target kayak gini, ini diimplementasinya di kartu ya, di kartu, kemudian di buku kayak atau di apa gitu. Jadi kalau hanya cuma sekedar gini aja sih belum asik lah. Oke, you will be to update your project always be bla bla bla. Kayaknya update aja kali ya. Oke, udah tunggu aja deh. Oke, jadi teknologi AR ini sih emang udah terlalu maju ya kalau zaman sekarang. Kita cut sebagai titik poinnya itu gitu, karena ini tuh awalnya di sekitaran 2010-an deh kayaknya. Kemudian untuk game studio juga ini banyak banget yang udah mengembangkan aplikasi AR ini, kayak Octagon Studio, kayak AR apa ya, saya lupa tingkat nasional tuh yang kantornya di mana tuh, lupa. Kalau Octagon sendiri sih saya cukup mengikuti ya, karena kantornya dekat juga dari rumah. Dia udah level internasional, udah ya sering ikut pameran juga gitu. Dan kalau mau cari barang-barangnya sih dia ada ya di Google juga, di pasaran juga banyak dia jual retail untuk masalah kartunya juga banyak macamnya, ada dinosaurus yang terkenal tuh dinosaurus itu keren banget lah, dari sisi teksturnya itu kayak udah real banget gitu. Kemudian kartu-kartu yang lain juga ada kartu occupation seperti dokter, nanti ada model 3D-nya dokter gitu. Kemudian ada ya pilot, ada polisi dan sebagainya lah. Ya, mungkin arahnya dia buat target pasar anak-anak pas kali ya gitu. Karena dari sisi interaksinya juga ya asik lah. Nanti ini bukan iklan ya, tapi memang udah ada nih produk AR yang di-develop kemudian untuk kegiatan bisnis gitu. Karena AR ini di Indonesia sih apa ya, kalau rata sih belum, tapi setengah rata, cuma setengah ratanya ke arah nol gitu ya. Jadi walaupun zaman sekarang kayak gini, teknologi maju seperti ini, tapi kalau dikenalkan, anak-anak dikenalkan gitu ya, sama kita bawa handphone, bawa markernya, di capture, dan nanti bareng-bareng untuk melihat di tampilan ini ada apa sih, ada hewan, pasti dia bilang wah gitu. Yaitu setidaknya di jalan apa ya, di kota Bandung pun ya, dulu sempat penelitian ini di tahun 2017 sama seorang kawan gitu di SD, dan cukup hebat banget responnya lah, anak-anak kelas 3 deh kalau salah, kelas 3 kelas 4, termasuk guru-gurunya juga ya bahkan minta gitu. Waktu itu kita bikin bukunya, jadi buku AR Tata Surya gitu. Kali-kali nanti di video series untuk yang augmented reality ini nanti akan saya tampilkan yang buku Tata Suryanya itu gitu. Oke. Nah untuk sekarang kita akan coba yang single target, dan rencananya sih kita nggak akan dulu untuk mengadvance-kan si AR-nya, jadi cukup hanya konfigurasi, kemudian munculin objeknya dan seterusnya. Oke, new scope registry is now available package manager. Oke, belah plus sip. Ini udah ada Vuforianya. Import udah ada ya. Oke. Import parameters got modified during import. Ya udah. Ini kalau udah ada sih harusnya di klik kanan ada ya Vuforia Engine ya. Nah ini semuanya. Ini ada.
Kemudian kalau dari sini juga tadi kan asalnya nggak ada nih Fourier Engine, sekarang jadi ada ya. Oke. Nah kayak gitu. Kemudian main kameranya kayaknya di close, di delete dulu. Kita nanti pakai kamera yang dari Fourier-nya. Nah ini dia. Sip. Kemudian pilih HR kamera, cari di inspektornya untuk Vuforia Behavior. Mungkin kalau yang udah pernah nyoba di Vuforia, di Unity yang versi 5 titik berapa, ini tampilan dari sisi inspektornya si HR kamera aja sangat beda banget gitu. Ini ada Vuforia-nya di sini, ini klik. Nah ini dia. Lisensi key-nya itu diisikan di sini. Kita buka sisi ini ya, develop. Nah ini dia. Ini kebetulan saya udah nginputin beberapa marker yang nantilah kita cobain ya, cuboid sama silinder. Single image. Kalau yang belum sih ini diklik, klik, kemudian di download database. Tapi kalau yang udah ya udah, tinggal kita nanti masuk ke e-tennis. Ya. Nah ini dia. Jadi udah ada ya ini tinggal diklik aja sih, asalkan si Unity-nya lagi on ya. Kemudian diklik aja ini, nanti dia akan masuk sendiri ke sini. Nah ini import. Itu untuk database-nya. Jadi kalau di video yang pertama, yang sebelumnya, kita kan sampai import ya, import database. Ya gitu, lupa. Ya pokoknya untuk ngimport, kalau Anda udah sampai ke sini sih, itu tinggal diimport aja ya. Download database, kemudian Unity Editor, download. Nanti jadinya file Unity package yang seperti ini. Gitu. Dari sini klik 2 kali untuk mengimport. Nah, next-nya adalah lisensi key-nya. Kita masuk ke license manager. Hewan. Kemudian, nah ini. Klik kiri. Udah di copy to clipboard, langsung di klik Ctrl V, Enter. Ya, sip. Udah, kalau udah sih, ini kan ada error ya. Nah, mungkin ya errornya nggak ngaruh ke saat running si gamenya, harusnya sih kayak gitu. Jadi, kalau buat ngecek si kameranya dulu, kita klik aja langsung. Play. Namanya? Starting using bla bla bla. Area mana ini? Default HD webcam. Harusnya udah ya. Ya database-nya sih, atau harus muncul ya database-nya. Nah, kita munculin dia. Next target 1, kemudian kita pilih mana dia? From database ya. Ya jadi berarti kita langsung masuk aja nih ya kayaknya. Ngecek errornya nanti aja deh. Control image target yang udah kita masukin, itu caranya ini untuk ini ya. Ya untuk si marker-marker yang 2D. Jadi enaknya sih sebenarnya kita print ke kertas dulu, kemudian kertasnya juga sebisa mungkin sih nggak memantulin cahaya lampu atau cahaya apapun, karena nanti ngeganggu banget itu marker. Jadi ya pilih kertasnya yang pas lah gitu ya, dan baiknya di print. Caranya klik kanan, kita mulai dari image target. Kemudian untuk, nah ini image target behavior, kita pilih yang type-nya itu dari, bukan dari image ya, tapi dari database. Kan database-nya udah masuk tuh. Masuk. Nah, database-nya namanya app hewan. Ya, nah ini dia. Nah, kalau yang di
Vuforia database-nya kita kan nge-set dia di 200 ya. Nah, jadi 200 itu segini gitu. Walaupun memang scale di sini satu, tapi ini tuh adalah 200 lah gitu. Kalau kita nge-set di developer Vuforia-nya itu di 300 pasti akan lebih besar lagi. Oke, saya clear dulu aja ya ini. Oke, nah harusnya sih nggak masalah. Ada masalah. Oke, nanti saya cut dulu. Kemudian nanti akan saya jelaskan kenapa ini masalahnya. Ya, oke. Ternyata masalahnya adalah kayaknya webcam yang laptop itu dipakai buat yang buat proses video capture-nya ya. Karena saya pakai OBS Studio, kemudian di situ kan ada juga buat webcam nih. Jadi yang di depan ini itu pakai kamera webcam. Tadi saya jatuhin juga yang buat si Unity-nya itu untuk yang sebelah sininya nih. Nah, ini kamera device-nya, ini webcam. Tapi untuk solusinya udah ketemu, alhamdulillah. Saya pakai yang klik, saya pakai ini. Ini adalah webcam eksternal. Jadi, nah ini. Jadi saya coba tempel ini. OBS-nya tetap pakai yang dari webcam, kamera ya webcam, kemudian untuk yang Unity-nya itu pakai ini. Jadi diarahin ke sini ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat. Kalau nggak ada error sih, ya dia bisa ya. Nah ini. Nah ini dia. Oke. Jadi ini udah masuk. Oke, ini kan, kemudian ini buku, dan ini adalah ya. Oke, sip. Gitu ya. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang saya coba kumpulin dulu semuanya. Ini kameranya juga saya simpan dulu. Baik, jadi kalau AR di Vuforia, konfigurasi awal memang kayak gitu, masukin si license key, kemudian untuk database-nya pastikan dia ada, itu ada di wilayah sebelah sini. Nah ini dia. Nah ini app hewan. Jadi perbedaan yang di Unity 2020 ini dengan yang sebelumnya itu app hewan itu harus di checklist, kemudian ada checklist lagi aktif kalau nggak salah. Nah ini nggak usah kayak gitu. Jadi dia ketika udah masuk database-nya ya udah berarti dia langsung gitu. Oke. Nah, kemudian ada image target. Di sini itu adalah, nah ini dia marker Unity-nya. Oke. Sekedar untuk testing aja sih ya. Kita untuk testing aja, belum masuk ke yang heboh-heboh gitu. Klik kanan, kemudian 3D object. Saya coba masukin atau saya coba cari aja deh si ininya, bentar ya. Ikan. Oke, saya ambil untuk yang ikan ya. Jadi saya 3D asset, saya buat foldernya dulu. Misalkan ya awalnya ya. Ini folder gedenya. Di dalam ada 3D. Kemudian saya mau masukin ikan ya. Ini saya bikin materialsnya dulu kayaknya. Karena kalau mau masukin 3D object ke Unity sih, pengalaman saya masukin dulu materialnya. Caranya tinggal drag and drop aja ya ke situ ke foldernya. Oke, ini ada. Kalau kalau material si objek kulitnya gitu ya, nggak usah dirubah ke sprite atau apa ya, tapi default aja cukup. Oke, ini ikan, kemudian matanya mana ya?
modelnya bentar ya. Nah, ini ya. Saya tarikin dulu aja semuanya ke sini. Oke, belum. Ya, udah dong. Oke, dah. Kemudian baru saya masukin 3D-nya. Oke, 3D di 3D aja ya. Sini aja deh. Tekan dewasa. Ya. Nah, ini dia. Ya, sama aja ya. Ya udahlah, nanti kita manual paling ngisi teksturnya. Nah, ini ikannya. Kemudian untuk animasi sih saya lebih senang pakai animation, entah kenapa. Jadi saya ubah animation type-nya. Ini udah ada animasi ya si ikannya. Nanti kita lihat animasinya. Kalau mau pakai animator, pakainya generic. Kalau mau pakai animation, pakainya legacy. Animation, nah ini dia. Ini ikannya ya. Ini ikan ya. Oh ya, ini ikan. Oke, nah ini dia. Ini kan dibikin sama tim Gigandev juga. Jadi yang modelingnya waktu itu Ajis. Kemudian yang buat ngerigging sama animasinya itu saudara Yafi dari Telkom PCC. Oke, nah ini dia. Oke, nah kalau udah sih tinggal tarik aja ikan yang ada di sini. Ya, tarik aja. Masuk ke sini. Oke, bagusnya sih posisinya di 00 ya, biar di tengahnya dia, biar relatif ke dia. Oh, ini apa nih? Oke, udah ada belum? Oh, udah ya, sip. Nah, oke, jadi buku tuh kan kayak gini ya, terserah nih kalian mau puter kah dia gitu, jadi kayak gini. Jadi kan kalau nanti sorotnya kayak gini, itu yang keluar ikannya seperti ini. Kalau mau sorotnya kayak gini, atau ubah dulu ya markernya. Saya ubah namanya dulu, ikan. Kemudian ininya ikan, ya. Nah, ini dia. Jadi kalau markernya kayak gini, si ikan ya terserah mau ngadep kemana, ke sini gitu. Sini lah ya, coba. Oke. Nah, nextnya adalah ya udah play automatically aja ya. Kecilin ya dikit. Nah, sip. Ya, yaudah texturing lah. Aduh, bisa nggak tuh? Enggak ya, nanti saya tidak. Berarti harus dicari nih material. Kalau bikin material baru gimana? Kulit ikan. Kulit ikan warnanya ini nih. Yang saya simpan di Excel. Oh my god. Dan saya bikin lagi deh kulit ikan satu, kulit ikan lain. Dia yang ini, kemudian nah ini ya kulit ikan dua. Nah ini dia. Ya, harusnya langsung ya, jadi nggak enak ini. Matanya juga. Ya ini harus dicari lah. Surface ini mata ya. Ya ini karena dia dari ininya ya, dari apa dari ini di sini. Flip circle 2. Flip circle. Oke, apalah.
Saya nggak tahu nih pakainya yang mana ya. Ini gitu. Ini kemudian saya tempel ke sini. Nah, ini dia. Ini juga sama aja ya. Ya. Ya, gini dulu lah ya. Oke, ini kalau di ya langsung aja ya, kita gedein aja ikan. Oke. Nah, ini dia. Jadi kalau ikan yang kita sorot hasilnya adalah, nah ini dia saudara-saudara. Animasinya ya, nggak gerak lagi. Oke, kita bikin dia untuk looping. Jadi objek 3D ikannya, nah ini animation ya, animation. Wrap mode-nya kita set loop, apply. Oke. Oke, nah itu penampakan saya. Dan ini adalah ikan. Nah ini dia. Jadi ini ikannya udah ngelooping. Untuk animasinya nggak harus ketar-ketir ya kalau ikannya berhenti di situ. Jadi dia udah nyampe ke tempat sana, kemudian dia berulang lagi gitu. Oke, kayak gitu. Oke, sekarang kita coba masukin objek yang lain. Namanya ayam ya. Ayam. Berarti ininya di set from database, kemudian target name-nya app hewan ayam. Pinggirin case. Mana ya? Oke. Nah, ayam masukin lagi berarti nih. Ini ayamnya kalau nggak pakai tekstur nggak apa-apa dulu ya. Ini nggak tahu nih kenapa bisa kayak gitu ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya masukin lumayan banyak material. Sini. Ya, jadi kesimpulannya sih nanti kita nyimpulin lah ya di akhir aja deh. Ini kita tinggal masukin aja. Kalau kalian punya marker yang lain, silahkan didaftarkan ke Vuforia-nya, nanti download dari sananya. Nanti kan ada jadwalnya Unity Package tuh, buka lagi aja di sini, nanti punya tambahannya. Jadi ini kan cuma 3 ya. Kalau kita tambah lagi 2 atau berapa lah gitu markernya, nanti dia nyesuaiin lah. Oke, nah ini dia terakhir. Kayaknya bakal masih kayak si ikan nih. Ya udah nggak apa-apa. Jadi sekarang masukin si ayam. Ayam dewasa ke 3D. Ini kebetulan saya monitor di extend, jadi tinggal tarik aja ke sini. Nah, ini dia. Ayam dewasa. Tuh kan. Ada, sudah lah ya, nggak apa-apa ya. Oke, tarik dia masuk ke sini. Kita besarin lagi, besarin terus. Nah, ini kayaknya udah cukup lah ya. Oke, itu markernya ya di sebelah situ. Nah, posisi ayam ini nanti tergantung ya, karena kita set posisi 00-nya itu kan di tengah ya, harusnya ayam di tengah. Ini nanti hubungannya sama, nah ini karena ketika di 3D modelingnya memang di set kalau ayam nggak ditepat di tengah sini gitu, di 00-nya Blender. Waktu itu pakai Maya ya, pakai Maya. Sama aja sih ya semua yang lainnya pun, karena mereka juga ada titik 0,0-nya. Nah ini waktu itu kita set sengaja nggak di titik sini, karena kita nanti akan mainin animasi yang seperti ini. Nah gitu, ayamnya gerak jalan. Kukuruyuk ke belakang lagi. Ya kurang lebih kayak gitu. Kita set dulu ayamnya dari generic menjadi legacy. Kemudian animationnya ya. Animationnya di yang wrap mode-nya sama kayak si ikan, di loop. Oke. Play.
Nah, tinggal si ayamnya nih mau di segi mana? Misalkan segini gitu. Atau gimana lah. Ini ayamnya juga kayaknya diputerin aja lah ya. Ayamnya muter. Ini sumbu Y. Berarti dia 180. Dan maju. Oke, sip. Sebenarnya ini nggak asik sih. Ya, ntar lah kerjaan tambahan gitu. Modelnya kayak gini lagi. Jadi set manual lagi. Harusnya enggak sih. Tapi nggak tahu. Saya baru di unit yang ini. Ada. Ya udah. Tapi kalau nemu caranya ya tinggal di share aja lah ya di kolom komentar. Oke, kita coba. Ya, kita coba. Nah, ini. Kemudian ini ayam. Ini si ikan. Nah, sip. Ayam dulu ya. Ini emang bintangnya 3 ya. Jadi dia rada susah. Ah, ini ada ayam tuh. Ayamnya mengerikan. Soalnya belum pakai kolor. Ya. Kemudian ini yang ikan. Nah, itu dia si ikan. Udah di atas aja deh. Iya. Nah, apa yang terjadi kalau digabungin? Ikan doang yang muncul ya. Ayam. Ikan tuh kalau nggak salah bintang 5 di Vuforia database. Ya, cuma 1 ya yang muncul ya. Oke. Gimana caranya kalau mau bikin jadi 2 muncul? Kalau dulu sih ngesetnya itu di air kamera, kemudian Vuforia Engine Configuration. Nah ini dia. Ini ada maksimum atau maksimal simultaneous extract image. Ya gini aja lah kalau mau nampilin 2 ya 2 semuanya gitu. Paling ini sama ini. Gitu ya. Oke. Kita cobain. Yes. Ya. Oke, ini ayam. Ya, ini ayam. Jadi kalau air tuh bisa digini-gini atau kameranya yang diputer gitu. Kayak gitu. Ini ayam. Kemudian ini adalah ikan. Ikan lebih gampang ya. Nah, ini dia. Oh, semua. Tuh, ikan. Kemudian ayam. Masuk. Iya. Nah, ini kalau main boboiboy atau coki-coki, mereka harusnya bertarung tuh. Memperebutkan dunianya. Ya, oke. Nah, kalau mau masuk 3 objek, berarti ya 3 gitu. Oke. Ya, sudah. Biarkan mereka ini. Kalau ditarik, ya gitu ya. Jadi ini AR ya. Augmented Reality. Jadi dalam realitas yang kita via kamera, itu kan realitas kita ya. Ada keyboard, tuh ada laser, dan seterusnya. Itu kan real dunia kita. Nah, di real dunia kita, itu nanti akan di-augment atau akan ditambahkan sebuah objek yang baru gitu di situ. Gitu ya. Oke, ya sudah. Itu, jadi kalau mau 3 objek, marker, 3 marker, ataupun 10 ya, atau berapa, itu tinggal ditambahin image target aja ya. Nah, ini. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Image target ya, bukan multi target. Ya. Apa lagi ya? Kupu-kupu ya udahlah sama aja ya, tinggal nambahin itu kan. Oke, baik. Kita coba simpulkan. Kalau dari sisi game object, itu yang pernah saya baca codingannya itu, jadi objek yang ada di bawah image target, kan tadi kan kita si ikan, si ayam itu kan ngeparent ke dia kan, jadi child. Nah itu semua childnya itu akan di set rendernya itu di off kan atau di false kan gitu, termasuk collidernya, termasuk apanya. Itu nanti akan kita lihat di
video yang selanjutnya tentang gimana si image target ini, yang tadi itu, yang single target, itu kita akan coba nge-advance kan. Entah itu kita akan pakai interaksi, misalkan antara kartu ayam sama kartu ikan. Ketika diinteraksikan, nanti hasilnya apa gitu. Ya mungkin nggak harus ke animasi juga ya, nggak harus ke animasi ikan sama ikan sama ayamnya gelut gitu, enggak. Tapi nanti ada ikan, ada ayam, nanti akan kita coba muncul di sininya lah. Di sini pilih ikan atau ayam gitu. Ya. Kalau cuma gini doang, pilih ikan. Kalau gini doang, pilih ayam. Kalau diginiin, pilih ikan atau ayam. Kayak gitu. Nah, dari sisi kode, dari sisi pemrograman, nanti kita akan coba apa ya? Akan coba membongkar gimana caranya ngoding lebih ke interaksi atau lebih ke mendapatkan nilai dari marker apa sih yang saat itu di tag gitu. Oke, nah nanti dari nilai itu, misalkan marker ayam dapat, nanti kan pakainya if marker ayam itu true ada gitu ya, terus marker ikan juga ada, maka nextnya apa gitu. Nah itu nanti akan kita coba demokan di video-video yang selanjutnya, entah video yang keberapa. Tapi untuk yang video kali ini memang saya ngesetnya itu dari awal ya adalah pengen ya gini aja, cuman viewer doang. Jadi kita coba dilatih untuk mengkonfigurasi AR secara aplikasi itu kayak gimana gitu. Ya, kayak gitu aja. Nextnya yang akan saya tampilkan adalah kita akan coba bermain markernya bukan yang kayak gini. Bukan gambar 2D. Ya maksudnya nggak gambar foto kayak gini doang. Tapi kita akan coba masuk ke ini dia. Box. Jadi ini saya dapetin dari Vuforia-nya. Memang kalau Vuforia sendiri udah nyiapin ya semua bahan-bahan yang akan kita coba jadikan buat latihan kayak atau set atau nyobain lah gitu. Jadi ini ada sih di Vuforia. Itu kalau di package manager juga. Ini kan sebenarnya tadi udah diimport ya. Itu ada di ya editor. Ini Vuforia. Klik. Nah ini dia. For print. Ada yang image target. Nah ini dia. Ini kalau saya buka. Nah. Ini image target biasa. Kemudian kalau yang lainnya multi target. Mars box. Nah ini dia. Oke, jadi saya udah ngeprint itu dan bikin prakarya itu ini. Nah, nanti kita akan coba di video selanjutnya ya untuk membuat gimana sih caranya bikin marker yang cuboid kayak gitu. Untuk database-nya kita masih pakai yang kemarin aja, masih di sini. Nah, ini tinggal nambahin aja ya. Saya ini udah duluan sih, tapi nggak apa-apa, nanti kita ulangi dari awal aja. Nah ini Marsbox. Nah ini dia. Oke. Ya baik, terima kasih semuanya udah menyimak video saya. Nggak usah subscribe lah, nggak usah di like juga. Itu mah saya nggak mau maksa ya. Kalau mau ya silakan, kalau nggak juga kasih saran apa yang mesti saya perbaiki. Oke, kayak gitu. Sip, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.